Shalom, majuah-juah, manbanta krina, guru-guru KKR, sini kelangi Tuhan ta, Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dalam sermon khotbah Minggu KKR GBKP untuk tanggal 30 Januari 2022. Malam atita meriah hukurta basuari sendahinda, Tuhan dibanta tetap si masuk-masuk ke geluhan ta. Oleh karenanya mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami semua, guru-guru KKR dimanapun kami berada. Firman Tuhan yang menolong menopang kami selaku anak-anak Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak KKR. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Oleh karenanya berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guru-guru KKR yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita dibuat dalam Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Mari sama-sama kita memperhatikan karena firman Tuhan ini. Beginilah karena firman Tuhan. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Guru-guru KKR yang dikasih Tuhan Yesus, harapan dan doa kami ya, kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun begitu ya, dan tetap semangat selalu dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita dalam kasih Kristus, apalagi dalam memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kita KKR yang dikasih Tuhan Yesus. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43 ini tadi, di sini diceritakan bagaimana Yakub memperoleh ternak ya, sehingga bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba. Yakub begitu kreatif, lagi dia mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Ternyata dikupasnya dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Dan Yakub meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu ke dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum begitu ya, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Dan ternyata luar biasa hasilnya. Tuhan memberkati usaha-usaha yang dilakukan Yakub dan dia melihat peluang gitu ya, sehingga dia berhasil dengan apa yang dikerjakannya. Intinya ijenda, Yakub tidak menjadikan dirinya sebagai pengemis begitu ya, orang yang sepertinya merasa dikasihani. Tapi Yakub di sini dia memiliki kemauan yang tinggi, tidak pantang menyerah, dia berjuang, bekerja keras, orang yang berinovasi begitu ya, memiliki kreativitas, sehingga benar-benar kehidupan Yakub diberkati oleh Tuhan dan semakin bertambah-tambahlah kambing dombanya. Selanjutnya guru-guru KKR yang dikasih Tuhan Yesus, untuk bacaan remaja Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Beginilah karena firman Tuhan, iman dan hikmat
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sampai di sini untuk bacaan remaja. Yang intinya, isinya adalah surat ini dari Jakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Jakobus memberikan nasihat-nasihat supaya apa? Supaya anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena ini adalah ujian terhadap iman yang menghasilkan ketekunan. Kalau sudah sampai pada ketekunannya, ternyata memperoleh apa? Buah yang matang, supaya apa? Menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bagaimana aplikasinya sekarang? Pertama, selaku kita guru-guru KKR, marilah kita juga tetap kreatif tentunya ya. Kita kreatif di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, terus berinovasi. Apa yang harus kita lakukan terkhusus untuk mengajar anak-anak kita KKR? Benar-benar marilah kita memohon pertolongan Tuhan, karena firman Tuhan yang harus kita beritakan kepada anak-anak KKR, walaupun anak-anak KKR ini masih sangat kecil begitu ya, tapi mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, sama seperti Tuhan memelihara kehidupan kita. Kreatif untuk kita tetap semangat bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga yang kedua, kreatif dalam tema untuk bacaan anak balita. Begitupun dengan anak kecil. Kreatif di masa sulit untuk anak tanggung. Menari di atas badai. Ini tema untuk anak remaja. Yang intinya adalah kreatif di sini tidak hanya ketika dalam belajar, memotivasi dirinya untuk tahu begitu ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu begitu. Tapi kreatif di sini juga adalah ketika anak-anak KKR menghadapi suatu masalah di dalam kehidupannya. Mungkin sangat sulit sekali untuk mengerti pelajaran contohnya. Anak-anak KKR ternyata harus terus kreatif, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita menceritakan kepada anak-anak KKR dan memberikan dukungan kepada mereka bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh, pasti bisa, begitu ya kan? Yang kedua adalah ketika anak-anak KKR menghadapi masalah-masalah yang berat dalam kehidupannya, mungkin sakit penyakit dalam kehidupannya. Di sini anak-anak KKR diingatkan supaya mereka tetap senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan. Masalah-masalah itu tidak membuat iman percaya mereka lemah begitu ya. Tapi semakin masalah-masalah itu datang, ternyata membuat iman percaya mereka semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Oleh karenanya, marilah guru-guru KKR tetap memberitakan firman Tuhan supaya anak-anak kita KKR tetap kuat iman percayanya. Bukan hanya dia kreatif dalam studinya begitu ya, tapi mereka juga kreatif dalam pelajaran kehidupan hari lepas hari, supaya anak-anak kita memiliki karakter mental yang benar-benar tetap bersyukur hanya kepada kasih Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada kita selaku guru-guru KKR untuk tetap setia mengajar anak-anak kita KKR dalam kasih Kristus saja. Semangat kita melayani Tuhan, sehat-sehat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkati firman Tuhan ini supaya kami selaku guru-guru KKR tetap juga kami semangat dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan
jadi kekuatan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, terkhusus untuk anak-anak kami KKR. Terima kasih Tuhan, tetap pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, bujur melala.